Afifania Yusuf dari kelas 5-3. Saya akan bercerita tentang Dalam Boncel. Di Desa Bumbulang terletak di bagian selatan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Garut terdiri atas daratan dan pegunungan. Di bagian selatannya adalah pantai, hasil pertanian, perkebunan, dan lautnya sangat melimpah. Di Desa Bumbulang ini tinggallah sebuah keluarga miskin dengan satu anak lelaki yang bernama Boncel. Suatu hari pada saat mencari rumput, Boncel beristirahat di bawah pohon kapuk. Pikirannya melayang jauh, memikirkan nasib hidupnya yang tidak pernah berubah. Sesaat kemudian, Boncel berpikir dan memutuskan untuk pergi berpetualang mencari kerja keluar desanya. Dia berpamitan kepada ayah ibunya untuk pergi merantau mencari pekerjaan. Betapa kaget ayah dan ibunya ketika mendengar maksud anaknya pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawat kami nanti? Tanya bapaknya. Ibu, bapak, Boncel sudah bulat tekad ingin mengubah nasib dengan pergi ke desa lain. Ya sudah, kalau kamu bersikeras begitu. Dengan berat hati, bapak dan ibunya terpaksa mengizinkan Boncel. Hati-hati di jalan ya, Nak. Ibunya melambaikan tangan, air mata meleleh di pipinya. Boncel pergi dengan diiringi tatapan mata dan ibunya yang sedih ditinggal Boncel. Setelah melalui beberapa lembah dan sungai, tibalah Boncel di sebuah hutan. Tiba-tiba di belakang rombongan anjing tadi berhenti seorang yang bertubuh tegap mengendarai kuda itu. Lelaki yang bertubuh tegap itu turun dari kuda. Dia adalah Ki Panigaran. Ki Panigaran adalah seorang pemburu ulung. Dia mempunyai beberapa ekor kuda dan anjing untuk menemaninya berburu. Memangnya di desa kamu tidak ada pekerjaan, Nak? Tanya juragan. Saya hanya membantu bapak saya sebagai buruh tani, Gan. Aku bisa mengarit rumput, Gan. Kalau begitu, kamu bisa bantu saya mengambilkan rumput untuk kudaku. Tanya juragan. Hari demi hari, Boncel melakukan pekerjaan sebagai tukang mencari rumput buat Ki Panigaran. Ki Panigaran mempunyai 10 ekor kuda. Jadi cukup banyak rumput yang harus dikumpulkan Boncel. Suatu hari Boncel menemui Ki Panigaran untuk pamit berhenti bekerja. Maaf juragan, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya ingin melanjutkan pekerjaan saya. Boncel pergi meninggalkan desa Cidaun. Akhirnya Boncel tiba di desa makmur yang bernama Desa Caringin, ibu kota Kadipaten Caringin. Boncel tiba menyadari bahwa dia tidur di halaman rumah seseorang sekretaris desa sekdes. Hal ini, hai anak muda, bangun! Bapak sekdes berteriak membangunkan Boncel. Boncel terbangun kaget. Ada orang berteriak membangunkan Boncel. Maaf juragan, saya kemalaman, tidak ada tempat tidur. Jadi saya tidur di sini. Semakin hari itu, Boncel bekerja untuk juragan sekdes Desa Caringin, Kadipaten Caringin. Pagi-pagi dia mengantar anak juragannya ke sekolah. Sepulang mengantar sekolah, anak juragan Boncel mencari rumput. Pada malam hari, Boncel diam-diam menemani anak juragan belajar. Waktu menemani belajar, dimanfaatkan Boncel untuk belajar membaca dan menulis dengan anak juragannya. Den Acep, boleh saya ikut belajar? Boncel bertanya malu-malu. Boleh
mau belajar apa? Mang ingin belajar membaca dan menulis dan Acep. Memangnya Mang Boncel belum bisa membaca dan menulis? Belum, Den. Ayo Mang, kalau mau belajar mah bareng saja sama aku. Tentu saja majikan Boncel semakin menyayangi Boncel karena Boncel mudah mempelajari pelajaran. Boncel diangkat sebagai bupati karena Boncel mudah mempelajari. Suatu hari ada sepasang kakek dan nenek mendatangkan Bupati Boncel. Tidak disangka-sangka kakek nenek itu mengaku sebagai ibu dan bapak Bupati Boncel. Saat itu juga Bupati Boncel mengusir kakek dan nenek tersebut dari hadapannya. 6 bulan dari peristiwa itu, Bupati Boncel terkena penyakit gatal. Semua obat yang ada tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Hari demi hari Boncel terus menangis di atas pusaran orang tuanya sudah meninggal. Boncel tidak mau pulang lagi ke Kadipaten Caringin. Dia tinggal di desa Bumbulang sampai meninggal karena sakit gatal yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hatinya, Boncel mengaku bahwa menyebab sakit itu akibat durhaka kepada orang tuanya. Begitulah kisah seorang anak miskin yang lupa jati dirinya, dari mana dia berasal dan siapa orang tuanya. Harta dan jabatan telah membutakan mata hatinya. Penyesalan tidak akan datang di awal, tetapi lebih sering datang kemudian. Itulah kisah tentang Dalam Boncel. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.